Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya dalam segmen video pembelajaran geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sebuah negara kecil di Samudra Pasifik yang mungkin jarang terdengar namanya, yaitu negara Tuvalu. Nah, meskipun kecil dan juga terpencil, Tuvalu menyimpan banyak hal menarik jika kita kaji dalam sudut pandang geografi. Nah, kita akan mempelajari 5 lapisan geosfer yang membentuk kehidupan di negara Tuvalu dan juga mulai dari litosfer hingga sampai antroposfer dan mengaitkannya dengan 10 konsep esensial geografi. Langsung saja kita masuk ke videonya. Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian tengah di antara Hawaii dan juga Australia. Negara ini terdiri dari 9 pulau karang ataupun atol dengan luas daratan hanya sekitar 26 km persegi dan penduduknya tidak sampai 12.000 jiwa. Nah, dari segi ekonomi, Tuvalu dikategorikan sebagai negara berkembang karena sumber daya alamnya terbatas, sektor industrinya kecil, dan juga ketergantungan pada bantuan luar negeri itu masih sangat tinggi. Namun, di sisi geografi, Tuvalu adalah laboratorium hidup untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan kepulauan yang rentan terhadap kenaikan air permukaan laut. Yang pertama, kita mulai dari lapisan geosfer, yaitu litosfer, ataupun lapisan batuan bumi. Tuvalu terbentuk dari karang atol, ataupun cincin karang yang mengelilingi laguna dangkal. Permukaan tanahnya sangat datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 2 meter di atas permukaan laut. Tanah di Tuvalu miskin unsur hara karena berasal dari sisa organisme laut dan pesisir karang. Nah, adapun beberapa konsep geografi yang bisa ditemukan di sini adalah yang pertama, morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi. Tuvalu memiliki morfologi yang menyebabkan keterbatasan sumber daya air tawar. Yang kedua, lokasi juga berperan penting karena berada di tengah Samudra Pasifik. Posisi geografis Tuvalu sangat berpengaruh terhadap iklim dan juga kerentanan terhadap badai tropis. Yang ketiga, nilai kegunaan. Nah, litosfer di Tuvalu sangat terbatas. Tanahnya hanya cocok untuk menanam tanaman tertentu seperti kelapa, pandan, dan juga pisang. Nah, dari sisi diferensiasi area, kita dapat melihat bahwa setiap pulau di Tuvalu memiliki kondisi tanah dan tingkat kesuburan yang berbeda, tergantung pada tebal tipisnya lapisan karang di bawah permukaan. Selanjutnya, kita beralih ke hidrosfer, yaitu lapisan air di bumi. Tuvalu dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada laut. Perikanan tradisional menjadi sumber utama pangan, sedangkan air tawar sangat terbatas. Sebagian besar warga mengandalkan air hujan yang ditampung di dalam tangki. Nah, adapun konsep geografi di segmen ini, yang pertama ada konsep interaksi dan juga interdependensi. Tampak jelas di sini. Manusia di Tuvalu harus berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungan laut untuk bertahan hidup. Namun, keterkaitan ruang juga terlihat. Nah, konsep ini dilihat ketika kenaikan permukaan laut di wilayah lain, misalnya akibat pencairan es di Kutub Utara, berdampak langsung terhadap eksistensi Tuvalu yang terancam tenggelam ataupun hilang. Nah, selain itu, konsep jarak juga menjadi konsep yang penting karena letaknya jauh dari negara lain. Pengiriman logistik ataupun bantuan menjadi mahal dan juga memakan waktu yang lama. Nah, inilah tantangan terbesar bagi negara kepulauan kecil seperti negara Tuvalu. Selanjutnya kita lanjut ke atmosfer ataupun lapisan udara bumi. Tuvalu memiliki iklim tropis laut dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Curah hujan yang besar sekitar 3.000 mm per tahun menjadi sumber utama air bersih bagi penduduk. Namun, fenomena El Nino dan juga La Nina sering menyebabkan kekeringan panjang ataupun badai hebat. Dari sudut pandang geografi, konsep keterjangkauan sangat menarik di sini karena kondisi cuaca ekstrim yang bisa menghambat akses transportasi laut dan juga udara ke Tuvalu. Selain itu, konsep pola curah hujan yang musiman menentukan kapan warga menampung air atau bercocok tanam di lahan sempit mereka. Sementara, konsep interaksi rentang ruang terlihat dari pengaruh sistem iklim global terhadap kondisi lokal Tuvalu, menunjukkan bagaimana fenomena atmosfer di satu tempat bisa berdampak besar di tempat lain.
Berikutnya, kita masuk ke lapisan biosfer, yaitu lapisan tempat hidup makhluk bumi. Tuvalu memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, mulai dari ikan tropis, terumbu karang, hingga lamun. Namun di daratan, jenis tumbuhan sangat terbatas karena kondisi tanah dan air yang sangat minim. Nah, beberapa konsep geografi yang berhubungan diantaranya ada nilai kegunaan. Biosfer bagi masyarakat itu sangat besar, seperti ikan, kelapa, dan tanaman pandan menjadi bahan makanan dan bahan kerajinan utama bagi masyarakat di sana. Dari konsep aglomerasi, meski jarang dibahas dalam konsep negara kecil, kita bisa melihat bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Vanuatu, yaitu ibu kota negara Tuvalu ini. Nah, konsentrasi ini menciptakan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan di pulau tersebut. Nah, selain itu, konsep diferensiasi area terlihat dari adanya perbedaan flora dan juga fauna antara pulau utama dan pulau-pulau kecil yang lebih sepi penduduknya. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia. Disinilah seluruh aktivitas ekonomi, sosial, budaya manusia di negara Tuvalu ini terjadi. Sebagai negara berkembang, perekonomian Tuvalu sangat bergantung pada subsidi luar negeri ataupun uang kiriman dan diaspora Tuvalu di luar negeri, dan penerimaan dominan internet atau TV yang disewakan ke perusahaan internasional. Nah, dalam konsep lokasi, posisi Tuvalu yang jauh dari pusat ekonomi juga membuat peluang investasi sangat terbatas. Namun, interaksi dan interdependensi antar ruang terlihat dari hubungan Tuvalu dengan negara-negara donor seperti Australia dan juga Selandia Baru yang banyak membantu pembangunan infrastruktur. Dari segi pola pemukiman, sebagian besar warga tinggal di daerah pesisir, membentuk pola linier mengikuti garis pantai. Adapun nilai kegunaan ruangnya di daerah pantai tinggi karena dekat dengan sumber air, transportasi, dan tempat menangkap ikan. Nah, keterkaitan ruangnya juga tampak pada hubungan antar desa-desa di tiap pulau melalui jalur laut, di mana aktivitas ekonomi dan sosial saling bergantung. Namun, jarak dan keterjangkauan tetap menjadi hambatan besar, terutama saat badai ataupun gelombang tinggi, mengisolasi pulau-pulau kecil dan dari pusat pemerintahan di Vanuatu.